Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Hari ini saya mengadakan UKIN di SMP Negeri 3 Kuala Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita belajar hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak. Kepada ketua kelas, silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri siap gerak. Pada ibu guru kita, hormat gerak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Silahkan dulu nak. Pembelajaran kita nak. Coba ada anak-anak Ibu yang gak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa nak? Boy sama? Sama Randy. Apa alasannya? Ada surat. Kamu catat ya nak ya. Catat apa di buku absen ya. Sebelum kita lagi belajar, alangkah baiknya kamu periksalah dulu. Rapi enggak mejamu? Rapi enggak pakaianmu? Ya kan? Kalau kita rapi, ya? Udah rapi semuanya? Udah? Udah rapi pakaiannya, udah rapi mejanya? Ya? Jadi saat kita mulai belajar hari ini, coba senyumlah dulu. Senyum biar senyum yang manis ya. Materi kita hari ini adalah prosedur. Mengenai teks prosedur. Ya. Mungkin anak ibu ada yang sudah mengerti apa itu teks prosedur kan? Ada yang mengerti apa dia pengertian dari teks prosedur? Tahu tunjuk tangan, jangan malu-malu. Pak, silakan berdiri. Teks prosedur adalah satu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Bagus. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Iya, bagus. Silakan duduk. Oke, ada lagi yang dapat nak? Ada lagi? Risipa. Adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Iya, bagus. Oke, ada lagi yang tanah? Teks prosedur adalah suatu metode yang menjelaskan langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan. Oke, bagus. Nah, siapa lagi yang dapat? Siapa lagi? Oke, Mbak Fitri. Nanti Mbak Fitri. Oke, silakan nak. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah secara pasti yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Iya, bagus ya nak. Oke, siapa lagi yang kamu? Ada lagi? Oke, Amri. Oke, silakan nak. Bagus ya. Oke. Prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Oke, sangat bagus. Ada lagi? Oke, Jan. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan seorang dalam melakukan suatu kegiatan. Bagus ya nak, bagus, bagus. Oke. Apa lagi? Ada malu-malu. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan. Iya, bagus ya. Ada lagi yang apa? Ada lagi yang tahu nak? Oh. Anak Ibu Sinda. Suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan
langkah dari langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan. Iya, bagus ya. Siapa lagi? Betri. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Bagus ya, sangat bagus. Semuanya pandai. Ada lagi? Nah, dia malu-malu dia. Pasti malu nah kalau dalam belajar. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah dari langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Oke. Sama-sama mengucapkannya. Bagus. Nah, kita lanjut. Ini pembelajaran. Coba kita sama-sama baca dulu. Nah, apa di tujuan dari pembelajaran kita? Satu, coba baca nah. Tujuan pembelajaran tes prosedur adalah satu. Dia udah bisa. Silakan. Berikan Fitri. Fitri udah bisa ya nak ya. Coba. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu, bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut, serta memudahkan pembaca maupun pendengar mengikuti teks yang dibaca maupun didengar. Iya bagus ya. Dia datang cepat. Kita baca dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Satu itu menggunakan pola kalimat, yaitu kalimat apa? Kalimat kalimat perintah persamaannya adalah kalimat apa? Apa? Imperatif adalah tahu? Ya, coba Yohanes. Kalimat perintah atau kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna larangan atau keharusan untuk melakukan sesuatu. Iya, bagus ya, sangat bagus. Oke, siapa yang tahu lagi kalimat perintah? Bisa? Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang bertujuan untuk memberi perintah kepada orang lain atau untuk melakukan sesuatu. Iya, sangat bagus ya Nisa. Dia belum informasi. Siapa lagi yang tahu kalimat perintah? Jangan disimpan-simpan ilmunya. Ya, coba. Dimas. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna larangan atau keharusan untuk melaksanakan sesuatu. Iya, bagus ya. Siapa lagi? Iya, sangat bagus ya. Kasih dulu tepuk tangan untuk temannya. Jangan disimpan-simpan, nanti jadi lupa. Siapa yang dapat lagi? Oke, itu pengertian tadi. Apa dia kalimat perintah anak? Apa kalian pengertian
sampah pada tempat. Buanglah sampah pada. Oke. Siapa lagi? Coba. Ambillah sampah yang berserakan. Iya, ambillah sampah yang berserakan. Siapa lagi? Coba, Fitri. Dikerjakanlah tugas. Siapa lagi? Banyak kalimat perintah. Oke. Bersihkanlah kelas. Bersihkanlah kelasmu. Siapa lagi? Ya, Mama. Kerjakanlah PR-mu. Oke, selamat, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Kalimat perintah. Berarti kalimat menyuruh melakukan sesuatu yang sering dilakukan di rumah. Contohnya orang tuamu menyuruh yaitu cuci pakaian ini. Iya kan? Kalimat perintah atau tidak? Arlita, jemurkan pakaian ini, ya kan? Atau Arlita, sapulah dulu rumah kita ini. Coba siapa? Oh ya, Arlita. Sapulah kantor guru. Sapulah kantor guru. Siapa? Iya. Samuel? Sapulah halaman. Sapulah halaman. Siapa lagi? Bersihkan lingkungan. Siapa lagi yang tahu? Jangan melanggar peraturan di sekolah. Jangan melanggar peraturan. Amri? Bantulah ibumu di rumah. Itu kalimat perintah. Itu kalimat perintah. Ada lagi dari selain kalimat perintah, ada lagi yaitu kalimat saran. Apa yang kamu tahu tentang kalimat saran? Ini kan perintah. Setelah diperintah, ada lagi kalimat saran. Apa yang kamu maksud dengan kalimat? Yang kamu tahu tentang kalimat saran? Coba saran itu apa? Ya. Kalimat saran juga kalimat anjuran karena beri sesuatu hal yang diinginkan dari seseorang orang lain. Iya, bagus. Yang kedua, iya, bagus ya. Apa lagi yang mau katakan? Oke. Nah, gitu dulu ya. Dikiri dulu. Kalimat saran anak ibu. Iya. Coba, Anissa. Kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi sesuatu hal yang dipertimbangkan dari seseorang ke orang lain. Iya. Siapa lagi yang tahu? Apa itu kalimat saran? Kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi suatu hal yang diinginkan dari seseorang ke orang lain. Iya. Nah, bagus ya teman-teman ya. Tingkatkan cara belajar. Risma, coba. Kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi sesuatu hal yang dipertimbangkan dari seseorang ke orang lain. Iya. Terus, Dimas? Mbak Rina? Ada lagi yang tahu? Oh, ini anak ibu Dinda. Katanya dia tahu. Coba Dinda. Iya, sangat bagus ya anak ibu. Terus semangat belajar, ya? Oke, ini ya. Kalimat saran ini kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi sesuatu hal yang dipertimbangkan dari seseorang ke orang lain. Iya. Kalau begini nak semangat ibu. Belajar harus semangat. Kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena hal yang dipertimbangkan dari seseorang ke orang lain. Bagus tidak? Bagus tidak? Kasih tepuk tangan. Sama-sama.
Bagus ya. Oke. Nah, ini. Nah, katanya si ya enggak sendiri. Tarik lagi dirimu ya nak ya. Dan hendaklah kamu belajar di rumah daripada lebih baik belajar di rumah daripada main HP. Oke, ya. Ya silakan. Sebaiknya kamu memperbaiki tulisanmu daripada bermain HP agar orang bisa membaca. Iya. Semuanya pasti. Oke, nanti. Ya, nah tadi semua dulu ya. Iya nggak apa-apa Luna. Mau itu bisa nggak apa-apa. Apa? Iya. Sebaiknya kamu memperbaiki tulisanmu sehingga orang lain bisa membaca. Nah, diberi tulisannya nak ya. Kita mulai. Kalimat saran ini adalah saran seseorang kepada yang lain. Hendaknya kamu membantu ibu di rumah. Daripada kamu bermain saja di luar, lebih bagus kamu membantu orang tuamu di rumah. Ada lagi kalimat saran. Anak ibu semuanya pintar-pintar. Viola, ada berapa jenis macam-macam teks prosedur? Nah, 3, coba sebutkan. Prosedur sederhana dan prosedur protokol dan prosedur Kompleks. Siapa lagi yang tahu? Ada di 3, coba sebutkan. Prosedur sederhana, tes prosedur kompleks. Lagi, jangan lupa. Tes prosedur protokol. Iya, itu bagus pasti ada siapa? Oke, di Amri. Coba. Iya 3. Siapa lagi tadi? Oh, tadi yang jangan muncul si Devi dulu. Devi ya kan? Ada 3. Ya 3. Coba Iya. Ada 3 macam ya nak ya. Ada. Coba kita sama-sama menyebutkan lah. 1. 2. 3. Apa memberikan dulu 1 contoh? Contohnya Bu. Contoh prosedur sederhana ini Bu. Pilih antara yang dari 3 ini apa yang kamu tahu contohnya. Nah, kalau yang kompleks ini Bu. Contohnya aja 1. Coba. Oh, Anissa. contoh teks prosedur sederhana yaitu cara menggunakan kaki. Cara menggunakan kipas angin. Fitri. Cara mengurus KTP. Siapa lagi? Cara menggunakan kipas angin. Ada lagi yang dapat? Ada lagi yang tahu? Anak ibu yang di sini harus kamu tahu apa pengertian teks prosedur sederhana. Apa lagi? Yang kedua? Kompleks. Yang ketiga apa? Tokoh. Kita bagi kelompok ya nak ya. Bagi kelompok. Kalau nama kelompoknya itu terserah kamu. Karena ini kita materinya yaitu buat foto merah. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah
ini adalah menunjukkan adalah teks prosedur. Kenapa? Langkah-langkah membuat teks. Yaitu soto cara membuat soto Medan. Dan ini lagi apanya ini? Ini namanya apanya? Yang ini? Ibu mau bagi LKPD-nya ya. Tapi sebelum dibagi LKPD-nya dibagi, alangkah baiknya kita berkelompok dulu anak-anak ibu. Coba tentukan dulu kelompokmu. Tentukan kelompok. Dalam satu kelompok 4 orang. Kenapa? Nah, kalau satu LKPD ini adalah kamu kan dapat kelompok. Coba. Oke. Nah, tentukan sendiri. Coba kamu kelompok apa? Toge. Kamu? Ini kelompok toge, ini kelompok apa nak? Oke, ini ibu bagi anaknya. Ibu bagi, kamu baca. Dibaca. Nah, jangan hanya satu orang saja. Tidak. Dibaca. Tidak, ini ibu bagi. Dibagi ya. Tidak, ini dibagi. Oke? Nah, ini kamu. Nah, satu orang ini dua. Satu ini dua orang mengerjakan. Jadi mana yang lebih bagus nanti? Yang lebih tepat ya? Iya. Jawabnya di situ lah. Kalau kamu di belakang ya. Nah ini ya. Nah ini kamu sini sama ya. Jadi kamu harus bekerja. Nah ini lihat. Nah ini. Nah ini kamu dua cari. Kamu cari Rita. Mana mau? Nah ini. Kamu cari. Nomor 1. Ibu, jawabannya di bawah aja ditulis ya. Kalau nggak muat di bawah ini, dibalik ya. Oke. Nah, ini ibu bacakan ya. Ini yang diminta. Perhatikan. Susunlah apa yang diminta di situ soal. Apa yang diminta? Apa yang diminta di soal tadi itu? Yang prosedur di bawah ini dengan cara membuat soto Medan. Berarti ini LKPD-mu yang ibu bagi itu belum berurut ya nak ya. Jadi sesuai yang kamu tahu urutkanlah. Contohnya ini nomor 1. Nomor berapa ini? Manakah yang benar? Apakah bahan-bahannya dulu? Nah, kamu lihat sampai ada 7 nomor dia ya, 7 langkah ya. 7. Jadi kamu urutkan contohnya. Ada yang nggak tahu? Ibu paham semua kan? Kamu mengerjakannya jangan lama-lama nanti ibu. Kan udah pernah kamu bisa. Jadi itu kerja tuliskan 3 macam teks tidak apa kan dia juga minta apa namanya 3 macam aja. Ini Perhatikan soal nomor 3 dari
yang diminta dia nggak mau, apa diminta dia soal, apa dia diminta, apa dia diminta soal. Dan nomor 3 itu sudah siap tujuannya. Ada yang siap? Ada yang udah siap anak ibu? Ada? Udah siap? Nah, kumpul. Yang kelompok jahe hanya ini aja. Iya. Oke, kamu pegang masing-masing aja kelompoknya. Jadi ibu suruh panggil ke depannya. Kelompok apa aja dia? Kelompok jahe. Kelompok apa aja? Seren. Nah, sini. Iya. Nama kelompok. Sudah? Sama sekali. Kelompok ayam suwir. Udah? Oke, Mas. Ibu panggil dulu kelompok kunyit. Masif yang kalau tes menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 2. Tujuan teks prosedur adalah menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut serta memudahkan pembaca maupun pendengar supaya bisa mengikuti. 3. Macam-macam teks prosedur adalah teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Teks prosedur yaitu untuk menjelaskan, mengasihkan, memberitahu, memberi petunjuk dan masih banyak kemungkinan lain. 2. Dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Membuat satu medan. 1. Tumis bumbu yang telah dihaluskan bersama. Seret, mengubas dan jeruk. Daun jeruk. Buka bawang, sampuran sampai larut. 2. Masukkan ayam yang telah dibelah. 4. Aduk sampai ayam berubah warna. 3. Tuang santan ecek. Bumbui garam dan gula secukupnya. Masak sampai ayam busuk. 4. Masukkan santan kental. Masak sampai buah santan mendidih sambil ditumis dan juga sampai santan tidak pecah. Cicip. Jika rasa dia sudah pas, matikan api. 5. Goreng ayam sampai kecoklatan. 4. Sajikan soto ayam Medan dengan irisan bawang merah, kemudian ayam goreng suwir,
disiram dengan kuasa pemanas, tabur pedas, sambal rawit dan irisan jeruk nipis. Sedap banget, apalagi ditambahkan bubuk udang dan emping menjadi netes. Mari coba. 7. Ini bikin kemarin. Kapan-kapan mau bikin lagi tapi pakai udang. Oke. Prosedur adalah suatu tes yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 2. 3. Tuliskan ada 3 macam teks prosedur. Ada 3 macam teks prosedur yaitu 4. Tuliskan manfaat teks prosedur. Manfaat teks prosedur adalah untuk menjelaskan, memastikan, memberitahu, memberi petunjuk dan masih banyak kemungkinan lagi. Nomor 5. 1. Tumis bumbu bersama serai, lengkuas, daun jeruk, bunga, ngelawang, kapulaga sampai harum. Masukkan dan telah 4. Aduk sampai ayam berubah warna. Tuang santan, encer, bumbu garam dan gula dicampur. Masak sampai ayam bumbu. Angkat ayam disini. Oke. Kasih tepuk tangan. Prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan seorang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Tuliskan prosedur. Tujuan metode prosedur ialah untuk menentukan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut serta memudahkan pembaca maupun pendengar supaya bisa mengikuti isi teks yang tujuan akhirnya bisa dan membaca maupun Macam teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Kasih tepuk tangan. pasti yang dilakukan seorang dalam melakukan suatu kegiatan. Tuliskan tujuan teks prosedur. Tuliskan teks prosedur dalam menentukan atau menjelaskan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut serta memudahkan pembaca maupun pendengar supaya bisa mengikuti isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Tuliskan ada 3 macam teks prosedur. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Manfaat teks prosedur untuk menjelaskan, mengarsipkan, memberitahu, petunjuk dan masih banyak kemungkinan dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara cepat. Kasih tepuk tangan. Prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan metode langkah demi langkah secara pasti yang harus dilakukan oleh seorang dalam melakukan kegiatan. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana suatu dengan langkah-langkah yang turut serta memudahkan pembaca atau pendengar supaya bisa mengikuti isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Oke. 3. Tuliskan ada 3 macam teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. 4. Tuliskan manfaat teks prosedur untuk menjelaskan, mengasihkan, memberitahu, memberi petunjuk dan masih banyak kemungkinan lain. Dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara cepat. 1. Langkah 4, nomor 2, langkah 5, nomor 7, langkah 6, nomor 5, langkah 7, nomor 7. Oke. Ini sampai apa lagi sedikit? Kesimpulannya itu hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur tadi apa, Nak? Teks prosedur
pembelajaran selanjutnya kamu tetap mengingat. Oke, hari ini usai sudah pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Kita lanjut lagi materinya nanti. Berdoa dulu. Oke, silakan anak ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri siap gerak. Selamat gerak. Pagi anak ibu, silakan duduk.